adalah bulan September aku mulai pencabutan gigi pertama, teman. Gigiku yang perlu dicabut itu ada 4, teman-teman. Wah nih, satu. Abis itu bulan Desember udah mulai agak Hi guys, welcome back. Hello guys, welcome back. Surprise. Bagus enggak? Mana yang paling aku suka? Udahlah, mari kita mulai. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa, I am back for you. I'm really glad to go back again to you guys. Well, selamat datang kembali bagi kalian yang udah selalu nontonin channel ini. Terima kasih banyak udah selalu support channel ini. Dan bagi kalian yang belum, ayo yuk support, like dan subscribe. Terima kasih. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja ya guys ya. Well, sesuai dengan judulnya, kali ini Puspa akan ngebahas sesuatu yang berkaitan tentang gigi ompong guys. Jadi ini adalah pertanyaan klasik banget, udah dari dulu banget. Banyak banget subscriberku yang nanya, Kak Puspa, pakai behel itu ompongnya berapa lama sih? Jadi ini pertanyaan datang karena kebanyakan orang itu takut banget yang namanya giginya ompong guys. Ya iyalah ya, gigi udah baik-baik selama berpuluh-puluh tahun gitu. Belasan tahun lah ya, atau puluhan tahun, 20-an kayak. Terus kita cabut gitu kan nggak enak banget gitu. Terus kita ompong itu kan nggak enak. Jadi kali ini aku bakalan bahas kenapa gigi kalian bisa ompong pas pasang behel. 2, berapa lama sih gigi kita itu ompong ketika kita pakai behel. Terus prosesnya itu seperti apa untuk mencapai gigi yang mundur atau gigi yang rapi. Oke guys, seperti itu. Jadi jangan lupa bantu like dan juga subscribe channel ini ya temen-temen ya. Dan juga share ke sosial media yang kalian punya atau ke teman-teman kalian yang perlu bantuan tentang gigi ompong. Maksudnya perbehelan, oke? Gigi ompong ini atau gigi yang dicabut ini nggak dialami semua orang yang pasang behel guys. Jadi orang-orang yang perlu giginya dicabut itu adalah orang-orang yang pasang behel di awalnya itu pertama giginya mohon maaf agak maju atau tonggos. Kedua itu giginya berantakan. 3 itu giginya kebanyakan. Dan yang keempat tergantung keputusan dokternya. Oke guys, jadi bagi kalian nih yang takut banget pasang behel padahal giginya itu cuman miring-miring aja ataupun renggang-renggang dan kondisinya nggak parah banget, itu kalian nggak usah takut karena kalian nggak akan ada proses pencabutan ya guys ya. Pencabutan itu akan dialami oleh orang-orang yang aku sebutin tadi, oke? Good job. Number 2, kita akan bahas proses keompongan ini dan step-step yang dilakukan oleh dokter untuk memundurkan gigi kita ya teman-teman ya. Jadi yang pertama aku itu pasang behel itu bulan Agustus. Bulan Agustus kita pasang behel dan di sana aku bakalan dipasangin aja dulu, nggak diapa-apain. Jadi biar gigi kita itu beradaptasi dulu dengan behelnya. Next adalah bulan September aku mulai pencabutan gigi pertama teman-teman. Aku kalau nggak salah di sini. Aku lupa yang sebelah mana, pokoknya yang bawah dulu. Dan pencabutan gigiku itu memerlukan waktu 2 minggu sekali. Gigiku yang perlu dicabut itu ada 4 teman-teman. Di belakang taring semua, gigi di belakang taring dicabut semua nih, satu. Dalam waktu 2 minggu sekali itu bergilir dicabutnya dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi itu pencabutan gigi itu menghabiskan waktu 2 bulan teman-teman. Dan dalam kurun waktu 2 bulan itu ada penarikan taring itu sedikit-sedikit teman-teman. Misalnya dia udah 2 minggu udah penyembuhan, bisa dipakai makan, kita dipakein kari kombinasi teman-teman. Kayak di depan pakai power O aja, terus ditaring sampai ke belakang ini pakai power chain untuk narik kayak gitu. Contohnya itu penarikan yang tipis-tipis, nggak banyak. Jadi September Oktober gigiku udah dicabut semua dan udah ditarik tipis-tipis. Dan setelah itu, udah dari Oktober ini kan udah ada penarikan tipis-tipis tuh. Jadi taring itu nggak bakalan yang ompong besar gitu teman-teman, tapi udah agak mundur-mundur dikit. Dan bulan November kita bener-bener yang penarikan taring pol teman-teman. Jadi itu banyak banget stepnya. Kalau di aku pakai kari kombinasi juga, yang depan power on terus di belakang power chain. Setelah itu aku juga memerlukan bantuan pir. Waktu itu aku dipasangin pir karena taringku itu keras teman-teman, dia keras kepala tidak mau pindah. Nggak, pokoknya ada bantuan lah waktu itu pakai pir. Abis itu bulan Desember udah mulai agak mentok teman-teman taringnya. Good job. Ada yang udah mentok banget dan ada yang masih belum mentok juga. Di sana aku udah mulai dipasangin power chain teman-teman. Jadi dari bulan Desember, Januari dan Februari itu gigiku itu udah dipasangin power chain semua dan ditarik
dilaksanakan penarikan total gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang aku bilang. Taring kita ini ditarik ke belakang, gigi depan kita kan tinggal 4 nih, samping-sampingnya itu ompong dikit-dikit teman-teman. Jadi di sana kita bakalan bulan Desember kita bakalan ditarik pol tes, aka ditarik pol semuanya ini sampai bulan Desember ke Februari. 3 bulan itu udah bener-bener mentok dan udah bener-bener rapi teman-teman. Dan gigiku udah rapi, udah ke belakang dan gak ompong lagi nih ya. Aku nggak langsung lepas behel gitu aja teman-teman, nggak berhenti sampai sana juga. Setelah aku setelah gigiku itu rapi dan mundur dan gak ada ompong lagi, aku diganti kawatnya ke ukuran kawat yang paling besar dan cukup gede. Waktu itu nggak segede gini sih ya, yang aku pakai sekarang nih lumayan gede. Diganti kawatnya, terus abis itu juga aku dipasangin kawat lilit, ditarik giginya ke atas ya biar rata gitu. Banyak lagi pokoknya yang harus dilakukan. Jadi nggak gujuk-gujuk mundur terus lepas, nggak gitu teman-teman. Jadi bakalan dicariin tempat dulu biar rapinya itu bagus. Dan ya gitulah pokoknya ya teman-teman ya. Pokoknya ompongnya itu 6 bulanan tapi tenang aja, nggak ompong banget kok. Terus setelah itu aku tuh perlu 1,5 tahun lagi untuk pakai behel teman-teman, kalau di kondisi aku, karena aku tuh ada proses pencabutan gigi. Jadi setelah itu perlu ditahan dulu giginya di sana biar giginya itu biar nggak pindah-pindah lagi gitu loh guys. Ya itu dia fungsinya, biar kita pakai behel tuh kurang lebih 2 tahunan. Tapi kalau misalnya kalian mau lepas behel itu lebih cepat dari yang 2 tahun nih, kalian bisa konsultasikan ke dokter kalian, tergantung bagaimana kondisi gigi kalian dan keperluan kalian. Bisa konsultasikan dulu ke dokter masing-masing, oke? Nah itu dia prosesnya dari gigi ompong nih ya teman-teman ya. Dari 1 bulan pemasangan behel, kita kan nggak sebut dulu, orang nggak dicabut saat itu. Nah proses ompongnya itu 6 bulan teman-teman, 6 bulan sampai gigi kita bener-bener rapi. Tapi tenang aja, itu ompongnya nggak bener-bener gede gitu loh teman-teman, karena akan ada penarikan tipis-tipis kalau di aku waktu itu. Itu dia informasi yang aku sampaikan kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Pokoknya aku doain yang terbaik buat kalian. Kalau misalnya kalian juga lagi behelan, semoga behelan kalian lancar nih. Dan sebentar lagi aku bakalan buka behel teman-teman. Well, doain aku biar bukaan behelku itu lancar. Misalnya kalau ada pertanyaan tentang perbehelan, silahkan kalian cek playlist cerita tentang behel. Aku udah ceritain pengalamanku lengkap di sana teman-teman ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau misalnya infonya bermanfaat buat kalian, itu bagus banget. Kalau suka, like dan juga subscribe ya guys ya. Alright guys, see you guys on the next video. Bye and have a great day.